Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bahan bakar minyak langka di Mentawai, antrean panjang terjadi di SPBU. BPBD Solo lakukan simulasi penyelamatan warga yang terjebak dalam bangunan roboh akibat gempa. Ratusan calon jemaah haji di Dharmasraya ikuti manasik haji. Dua mobil Minggu dini hari bertabrakan di ruas Jalan Padang Painan, tepatnya di daerah Sungai Bermas, sekitar 12 km dari pusat kota Padang. Akibat kecelakaan itu, sebuah mobil pickup terjun ke laut, 3 penumpangnya hilang. Menurut saksi mata, kecelakaan tersebut berawal dari mobil pickup yang datang dari arah Padang menuju Painan. Di lokasi, mobil pickup ini bersenggolan dengan mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Untuk menghindari tebing, sopir mobil pickup mengarahkan kemudinya ke arah kanan. Namun naas, pengemudi tak menyadari jika di sebelah kanannya merupakan laut bebas. Akibatnya bisa ditebak, mobil pun terjun ke laut. Sopir dan kernet di mobil pickup bisa menyelamatkan diri, sedangkan 3 penumpang lainnya yang duduk di bak terbuka terlempar ke laut dan hilang. Yang di depan 2, dia belakang 3 orang. Saya mau balik, mereka dari atas. Ya. Dia karena nggak bisa dielak lagi, mereka motong kan, ya masa batin setir, kena senggol belakang juga, box, nggak bisa memang nggak bisa lagi. Sempat tabrakan dari? Nggak, bukan tabrak, aduh itu. Senggol ya? Senggol. Saya banting setir ke bawah. Ada berapa orang lagi yang hilang? 3 orang. Polisi yang datang ke lokasi mengerahkan alat berat untuk mengangkat mobil pickup dari laut. Namun 3 penumpangnya tak ditemukan petugas. Tim SAR yang mengetahui peristiwa itu datang ke lokasi dan mencari 3 penumpang mobil pickup. Pencarian melibatkan warga sekitar, keluarga korban, dan anggota TNI Angkatan Laut. Kita untuk saat ini sudah berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 3 korban yang di dalam pencarian dari pagi tadi sampai hingga siang ini. Korban kita temukan di lokasi kejadian awal ya, tidak jauh, mungkin hanya beberapa meter dari titik awal kejadian. Setelah mencari selama hampir 6 jam, tim SAR akhirnya menemukan ketiga penumpang mobil bak terbuka itu dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga jenazah dibawa ke RSUPM Jamil untuk keperluan pemeriksaan polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Antrean panjang kendaraan bermotor terjadi di SPBU di Kota Tua Pejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengendara dan pengemudi ini hendak mengisi kendaraannya dengan Pertalite, Pertamax, atau solar. Antrian panjang ini sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Penyebabnya kapal pembawa BBM terlambat masuk ke Mentawai. Akibatnya persediaan BBM menipis. Menariknya, yang datang membeli bukan saja pengendara dan pengemudi, tapi juga warga yang datang membawa jerigen. Di ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai ini hanya ada 2 SPBU. Namun sejak seminggu lalu, hanya SPBU yang terletak di kilometer 2 ini saja yang beroperasi. Sedangkan SPBU yang terletak di kilometer 11 tak lagi beroperasi karena tak memiliki pasokan BBM. Berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat, di Tua Pejat, saat pasokan BBM berkurang, pengelola SPBU tak membatasi jumlah minyak yang ingin dibeli warga. Pengelola akan menyalurkan minyak sesuai dengan jumlah yang ingin dibeli oleh pengendara atau pengemudi. Ya, lebih kurang hampir 2 hari, 3 hari lah ini kelangkaan BBM. Sehingga membuat masyarakat kita ya pengguna kendaraan roda 4, roda 2, ojek, beca
VR, tentu mengalami kendala ya. Jangankan yang tadi saya sebutkan itu, termasuk nelayan dan petani, hampir merata. Pertamax dengan mampu Pertalite ya. Si minyak berapa liter tadi nih Bang? Sekitar 3 liter. Cuman kan masyarakat ketakutan karena tidak beroperasinya juga keterlambatan BBM di kilo 9 juga kita tidak tahu seperti apa BBM-nya, juga operasional jam 5 juga sudah tutup kalau ada. Kita tidak tahu apakah kilo 9 itu masih beroperasi atau tidak. Itu kalau ada keseimbangan maka tidak ada monopoli pasar. Ini kan tidak balance. Kalau ada kilo 9 dan ada kilo 1, kilo 2, pasti di masyarakat tidak antri seperti ini. Warga berharap kapal yang membawa BBM segera datang dan merapat di Pelabuhan Tua Pejat agar antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM tak terjadi berlarut-larut. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Puluhan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo, Polisi Pamong Praja, anggota pemadam kebakaran, dan beberapa unsur potensi SAR Kota Solo lainnya, Jumat pagi pekan silam berlarian ke dalam gedung Balai Kota Solo. Gempa dengan magnitudo besar baru saja terjadi. Sebagian besar gedung Balai Kota Solo dikabarkan roboh. Untuk itu, petugas gabungan ini berlarian memasuki gedung Balai Kota Solo untuk mengevakuasi warga yang masih berada di dalamnya. Dengan membawa alat-alat keselamatan seperti tandu, tali, dan alat-alat lainnya, petugas ini menyusuri setiap ruangan yang ada di dalam kantor tersebut untuk menyelamatkan warga. Bahkan beberapa warga yang terluka diberikan pertolongan darurat sebelum mereka dibawa ke posko yang berada di luar gedung untuk penanganan lebih lanjut. Bagi warga yang terluka dievakuasi ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Ada pegawai yang pingsan terpaksa digotong untuk diberikan pertolongan pertama. Selain proses evakuasi melalui pintu darurat, upaya penyelamatan lainnya juga dilakukan petugas dengan cara menuruni dinding gedung dengan menggunakan tali sambil membawa warga yang masih terjebak di bagian atas gedung bertingkat 2 ini. Kegiatan ini merupakan simulasi atau latihan yang dilakukan petugas maupun masyarakat di Kota Solo agar selalu siaga menghadapi bencana. Pasalnya, Kota Solo merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang rawan bencana gempa karena berada di antara 2 patahan Sumatera. Jadi hari ini apel kesiapsiagaan bencana tahun 2022 dengan agenda simulasi penanganan ketika terjadi bencana, gempa, kebakaran. Ini merupakan latihan rutin yang dilaksanakan oleh BPBD dan hari ini gabungan dari semua unsur bencana yang ada di kota, termasuk ada partisipasi dari BPBD Provinsi Sumatera Barat. Kita berada di wilayah Patahan Sumani dan Suriti, Solo. Kegiatan ini disambut baik oleh warga Solo karena mereka menjadi lebih paham tentang cara-cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Bagus sekali ya Pak, soalnya bisa memperkuat bagaimana ada BPBD dengan anggota yang damkar lainnya dan bisa terjadi bencana. Selain bertujuan untuk mengedukasi, kegiatan simulasi bencana ini juga bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Mei. Garnadi melaporkan dari Solo. Ratusan calon jemaah haji di Darmasraya mengikuti manasik haji di halaman kantor Kementerian Agama Darmasraya Sabtu pekan silam. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah Juni mendatang. Kegiatan manasik dibimbing oleh petugas penyelenggara haji dari Kementerian Agama Darmasraya. Pelaksanaan manasik dibuat sedemikian rupa dan sama seperti saat jemaah menunaikan ibadah haji di Makkah. Peserta mengenakan ihram dan melakukan tawaf di miniatur Ka'bah yang sengaja dibuat pembimbing ibadah haji. Selain itu, peserta juga diingatkan
tentang doa-doa yang harus diucapkan saat wukuf. Peserta juga melempar jumrah dan melakukan sa'i, yakni lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa. Ibadah haji tahun ini merupakan kesempatan yang telah lama ditunggu warga Dharmasraya. Sebelumnya, warga berharap 2 tahun lalu bisa menunaikan ibadah haji sesuai dengan daftar tunggunya. Namun, karena pandemi COVID-19, mereka baru berkesempatan melakukannya pada tahun ini. Untuk persiapan keberangkatan menunaikan ibadah haji, sungguh lama penantian kami. Pertama, sejak mendaftar selama 11 tahun lamanya penantiannya. Alhamdulillah tahun ini berangkat, dan itu pun tertunda selama 2 tahun karena dampak pandemi. Diberikan kelancaran, diberikan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan setiap tahapan ibadah haji dengan aman, selamat, mulai berangkat dari Indonesia dan selamat sampai ke tanah air. Pada tahun ini, 151 orang calon haji Dharmasraya tergabung dalam kloter 5. Sedangkan 8 orang calon haji tergabung pada kloter lainnya, ditambah 2 petugas pendamping haji dan 2 petugas medis. Insya Allah siap diberangkatkan pada tanggal 7 Juni nanti dengan jumlah 158 orang. Bimbingan manasik ini adalah bimbingan manasik kelanjutan dari bimbingan yang dilaksanakan secara maraton dari tanggal 23 di tingkat kecamatan, dilaksanakan di 2 titik. Yang pertama di Kota Baru, di Pulau Punjung, yang kedua di Kota Baru. Semua calon jemaah haji mengikuti kegiatan manasik dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Karena tak lama lagi mereka bisa menunaikan niatnya beribadah ke Tanah Suci. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.